Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarfan ya Rabb ya Rabbi wa karman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wal awliya'i was sholihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya wa azam Qutbil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibul Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samad Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karakhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisab Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa usulihim wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidin anhum lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifai, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Bahku Samkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kale Anget, Mbah Maksum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Irom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya illa min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurbatina wa jami'i masyayikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis, wa biniyati syifa wa sihah wa salamah wa afiyah wal barakah wa jalbi rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurbatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 180, yang pakai cetakan kitab nomornya 44. Kalau yang jarang-jarang ngaji ya jangan pakai bilang halaman, jangan. Keder ntar. Orang-orang udah 44 dia masih 42 aja. Udah. Kiai udah ketemu Kiai? Alhamdulillah. Bang Budin udah ketemu? Bang Sarip udah ketemu udah? Ustaz Nasir udah? Bang Yani udah? Bang Ridwan udah ketemu? Ini siapa ini samping Bang Amir? Oh, Bang Beloy. Lupa kita tadi ada Bang Beloy. Bang Tonah, udah ketemu Bang Tonah? Udah ketemu. Mas Edi, ada kitabnya? Pak Miftah ada? Belum? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Biasa ibu-ibu mah. Pak, kompak ibu-ibu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Watalitu al-batnu dan anggota tubuh yang ketiga yang harus kita jaga yaitu perut. Jaga jangan sampai kebangetan maju. Apa biar wa hasbuka anna maksudaka al-ibadata, dan cukup bagimu dalam rangka menjaga perut itu anna maksudaka al-ibadata, bahwa tujuanmu mengisi perutmu yaitu agar kamu bisa beribadah. Bukan yang gak boleh makan, bukan. Silahkan makan, tapi niatnya agar kita kuat ibadah. Budin, makan yang enak silahkan, makannya banyak silahkan. Yang penting niat makannya agar kita bisa kuat ibadah. Kayak kita ngopi, kamu ngerokok, biar ngajinya kagak ngantuk gitu kan. Di ibadah. Begitu Ridwan, jangan betah-bet kuru, jangan. Gilesan dia masih di bawah-bawah aja. Udah tuh. Niatnya cukup bagimu dalam rangka menjaga perut, bahwa tujuanmu
dalam mengisi perut itu agar kamu bisa mengerjakan ibadah. Wa anna ta'ama badrul amali wa ma'uhu minhu yabdu wa yanbutu. Wa anna ta'ama, dan bahwasanya makanan itu badrul amali, merupakan bibit dari amal perbuatan. Agar bisa muncul pohon-pohon amal ibadah, amal perbuatan, kita harus punya bibit. Agar badan kita kuat untuk ibadah, kita harus makan. Gitu. Makanya boleh makan, yang penting niatnya untuk ibadah. Apa Haji? Hah? Iya, makanya diingetin terus sama tuan pengarang. Kalau begitu. Wa ma'uhu minhu, dan air yang terkandung di dalam makanan, minhu yabdu wa yanbutu, itulah yang membuat tumbuh dan berkembangnya bibit amal perbuatan tersebut. Makanan itu bibitnya, air itu agar bibitnya bisa tumbuh. Niatinnya begitu tuh. Kalau makan biar ntar kalau pas sholat kagak mikirin makan, kagak lapar, kagak lemes, kagak loyo. Makan biar ntar pas zikir kuat. Begitu tuh. Niatnya begitu. Apa mau? Wa idza khabutal badru la yatibuz zar'u. Apabila bibit yang ditanam itu jelek, la yatibuz zar'u, maka tanaman yang tumbuh pun tidak akan bagus. Kalau bibitnya jelek, maka tanaman yang muncul pun tidak akan bagus. Begitu juga dengan makanan. Kalau yang kita makan itu kurang baik, nggak halal, maka amal perbuatan yang terlahir dari badan kita pasti perbuatan-perbuatan yang haram, yang dilarang oleh Allah. Makanya makanan sangat berpengaruh terhadap amal perbuatan kita. Karena makanan itu bibitnya, amal perbuatan itu pohonnya, tanamannya. Kalau bibitnya bagus, insya Allah tanamannya yang tumbuh bagus. Kalau bibitnya jelek, maka tanaman yang muncul pun akan jelek. Gitu Bang Yani. Kalau yang dimakan halal, insya Allah amal perbuatan yang terlahir dari badannya perbuatan yang diridhoi Allah. Kalau makanannya enggak halal, maka perbuatan yang muncul dari badannya pasti perbuatan yang dilarang oleh Allah. Abang Bloy, Bang Bloy bisa ngaji malam ini, mungkin tadi siang makannya halal. Kemarin nggak ngaji, bisa jadi makannya kurang halal gitu. Enggak Bang Bloy, contohin contoh. Udah marah aja mana. Udah melotot aja. Emang belum ya. Udah tuh. Jadi perbuatan yang kita kerjakan tergantung dengan asupan makanan yang masuk ke dalam diri kita. Kalau yang kita makan halal, insya Allah perbuatan yang kita kerjakan hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita sering makan yang haram, maka perbuatan kita pun akan banyak yang melanggar larangan Allah. Gitu Ustaz. Ya tinggal kita ukur dah ke diri kita masing-masing, kira-kira
selama ini perbuatan kita banyakkan yang diridhoi Allah atau banyakkan yang melanggar larangan Allah. Kalau banyakkan yang melanggarnya, jangan-jangan yang kita makan banyakkan yang haramnya. Paham Haji? Iya itu kan karena kita boleh dibagi itu mah. Ini malah lagi, emang dia sendiri yang nyopet kah? Atau dia sendiri yang merampas harta orang lain? Gitu. Dia makan sendiri. Makanya yang seperti itu pasti perbuatannya nanti akan banyak yang dilarang Allah. Iya, iya. Ya kayak begitu, kayak begitu. Segumpal darah apaan sih? Segumpal daging, Mang Pudin. Ala inna fil jasadil lamudghah. Ingat bahwa di dalam jasad kita itu ada segumpal daging, bukan segumpal darah. Idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka semua anggota badan kita ikut baik perbuatannya. Kalau dianya rusak, maka perbuatan yang terlahir pun akan rusak. Allah wahyal kolbu, begitu. Apanya? Iya, bisa jadi, bisa jadi. Yaitu makanya buat introspeksi kita. Jangan-jangan nafkah yang selama ini kita kasih ke istri kita, ke anak kita kurang halal. Makanya sama sholat rada awang, sama ngaji rada males. Jangan-jangan yang kita kasih kurang halal. Kalau sampai haram pisan mungkin kagak, kurang halal. Haram-haram. Bisa jadi begitu Mang Haji. Makanya. Tadi tuh. Cuma ini kaitannya sama makanan Mang Budin. Makanan yang masuknya baik, insya Allah perbuatan yang terlahir dari badannya akan baik. Makanan yang masuknya buruk, maka yang terlahir dari badannya akan buruk. Gitu. Kayak bibit tadi tuh contohnya. Kalau bibitnya bagus, maka tanamannya pasti akan bagus. Tumbuhnya subur, buahnya banyak. Kalau bibitnya kurang bagus, udah tumbuhnya kecentet, buahnya kagak, dimakan pahit. Apa? Kayak duluan kan, bahasan sebelumnya itu, kalau yang dimakannya haram, maka perbuatannya sering melanggar larangan Allah, ucapannya pun sering berkata yang dilarang Allah. Itu kan apalagi kerjaan kita emang ngomongin orangmu, jangan-jangan gitu. Ngapa? Lo kagak, yang laki-laki kok sama ngomongin orang meresep. Bukan cewek doang. Cuma emang cewek lebih. Iya karena laki-laki mulutnya satu, perempuan mulutnya dua. Udah tuh. Ba fihi khotorun an yufsidu alaika ardoka. Bahkan terdapat kekhawatiran yang sangat besar bahwa bibit itu nantinya malah akan merusak tanah yang ada. Karena bibitnya kurang bagus, bukan malah tanamannya tumbuh subur, malah bibit itu merusak tanah tempat bibit itu ditanam.
Takutnya begitu. Bukan cuma istilahnya melahirkan perbuatan yang dilarang oleh Allah, tapi malah makin merusak hati kita. Makin gelap hatinya, makin berat buat ibadah, merusak tanahnya, merusak hati orang yang makan itu. Apa Bang Amir? Kalau rasa-rasanya ngaji lagi malas, berarti tinggal periksa aja, jangan-jangan gitu. Apaan? Melek Mang Haji, tiap malam melek. Cuma kalau mau berangkat awang amat ya begitu. Itu. Bal fihi khotorun an yufsidu alaika ardoka fala tuflihu abadan. Maka kamu tidak akan pernah sukses selama-lamanya. Disebabkan oleh banyak makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, sehingga hati kita rusak. Pada akhirnya kita tidak akan pernah menjadi orang yang sukses di akhirat, karena hatinya udah rusak. Hati kalau udah rusak tadi tuh, wa idza fasadal jasadu. Kalau hatinya udah rusak, semua badannya ngikut rusak. Abang, itu pentingnya makanan. Bukan yang nggak boleh makan, bukan yang nggak boleh makanan enak, silahkan makan. Yang penting usahakan bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita yang halal. Biar kata pecak gurame enak banget, kalau halal ya makan. Apa ya nih? Biar kata makan nasi sama garam doang, kalau haram jangan dimakan. Garam apa goreng bawang? Goreng bawang. Apaan kok? Ya kan dulu santri begitu, asal habis subuh berebut nasi. Padahal kata Buya, santri nggak boleh makan itu haram. Udah. Wa min dalika ma balagona an ma'rufin al-karhi annahu qala idza sumta fanzur ala ayyi syai'in tuftir wa inda man tuftir wa ta'ami man ta'kul. Berdasarkan keterangan ini terdapat juga penjelasan yang sampai kepada kita dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Ini salah satu Syekh Thariqah kita ya, Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Beliau ini silsilah ke berapa Bang Adi? Ke-6. Gurunya Imam Sirri As-Saqati. Silsilah ke-6. Ke-7. Pertama Allah Subhanahu wa taala. Ke-7 udah. Salah. Ke-11 lupa apa ya. Udah tuh. Ntar lihat deh silsilah Thariqahnya tuh, Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Terdapat juga penjelasan yang sampai kepada kita dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, idza sumta, apabila kamu puasa, fanzur ala ayyi syai'in tuftiru, maka perhatikan kamu buka puasanya di mana. Apa yang kita dudukin itu tempatnya tempat yang halal buat kita atau haram. Ala ayyi syai'in tuftiru, ini bangkunya, bangku kita apa bangku tetangga, kita main dudukin aja. Ampun.
Makanya waktu dulu kita berangkat ziarah ke Suralaya, pas sholat subuh, Buya lebih milih tayamum karena toiletnya airnya mati, yang ada keran rumah orang. Udah kita tayamum aja daripada kita pakai air haram. Cuma usah satiri doang. Buka puasa pun begitu, perhatikan di mana kita bukanya, apakah ini tempat yang halal buat kita atau tempat yang haram. Tahu-tahu duduk aja di rumah tetangga, izin kagak, numpang kagak, main duduk aja. Abang Tony, kan biasanya begitu ya, lihat bangku nganggur, kagak izin lagi apa, duduk aja udah. Padahal itu tempat yang haram buat kita. Gosok namanya, memanfaatkan milik orang lain tanpa izin. Hah? Ya tetap aja Mang Haji, memanfaatkan milik orang lain tanpa izin. Bukan cuma pakai sendal doang, duduk di bangku orang tanpa izin tuan rumah pun itu udah. Kita melakukan gosok namanya, menggunakan milik orang lain tanpa izin. Lagi di parkiran ngumpul, atau kita duduk aja di atas jok motor orang, itu gosok namanya. Hah? Agak sadar dia. Padahal motor orang lain main dudukin aja. Kagak izin lagi sama yang punya. Bang, saya numpang duduk di sini ya, di jok ya. Abang Ridwan. Ini kata Syekh Ma'ruf Al-Karhi, kalau buka puasa perhatikan kamu duduk di mana. Jangan sampai kita dari pagi kita nahan lapar sama haus, pas bukanya kita ngerjainnya hal yang haram. Kagak pernah mikir ke situ Ma'ruf ya. Saking apiknya tuh Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Abang Pudin, pekerjaan kita itu. Hah? Begitu bisa. Udah. Wa inda man tuftiru, dan kamu buka puasa dengan siapa? Perhatikan juga itu. Sama orang baik apa sama orang kurang baik buka puasanya. Makanya afdolnya buka puasa di rumah, karena kita yakin dah di rumah mah orangnya baik semua. Kalau mampir di jalanan, mampir di rumah makan, kita nggak tahu orang yang ada di situ apa baik apa enggak. Makanya kalau dulu kalau ada khotib yang ketahuan makan di warung, besok udah nggak dipakai lagi. Karena khotibnya kurang apik namanya. Sekarang emang khotibnya yang ngajak-ngajakin, jalan-jalan nyok gitu. Makan di sono nyok gitu. Kalau dulu ketahuan makan di warung pinggir jalan, itu besok udah nggak dipakai lagi khotib. Karena itu tadi, di tempat itu apakah orangnya baik semua apa enggak, itu masalahnya. Di mana kamu duduk harus kamu perhatikan, dan kamu berbuka dengan siapa. Wa inda man tuftiru, di sisi siapa kamu berbuka, itu perhatiin juga. Makanya kalau bulan puasa kemari asal maghrib buka puasa bersama di sini. Yakin dah orang-orang baik semua habis ngaji sih. Kamu ngaji, malah di warung kita ya. Kiai, amin Kiai. Menanyakan kalau kita buka puasa di masjid. Nah, Di masjid ini kan orangnya banyak tuh. Gimana? yakin dah kalau di masjid mah pasti orang baik di masjid mah. Yakin dah. Orang baik aja.
Ya iya, yakin dah. Orang yang betah di masjid, saksikanlah bahwa dia orang yang beriman, kan gitu. Apa? Kalau di masjid mah. Cuman kadang-kadang karena kita pulang kerja dari mana-mana, rasa-rasanya nggak keburu sampai rumah, udah dah mampir di warung pinggir jalan, buka puasa dari situ. Padahal itu harus diperhatikan. Wa inda man tuftirun. Kamu buka puasanya dengan siapa di situ? Maka dulu kita sering diajarin sama guru-guru kita, kalaupun istilahnya mau beli makanan di luar, beli cuma bungkus, bawa pulang ke rumah, makan di rumah gitu. Biasanya diajarin begitu dari dulu. Apa? Mas Arif? Gitu kan ya? Apalagi emang nasi Padang. Kalau makan di tempat dikit nasinya, kalau dibungkus banyak kan. Apa Ustaz? Apa? Diajak ya, ayo kita makan di luar yuk. Kalau dulu diajarinnya, kalaupun mau beli di luar, beli tapi dibungkus bawa pulang ke rumah. Kalau dulu diajarinnya begitu. Kan itu tadi apiknya orang-orang dulu, karena dia sampai merhatiin di situ ada siapa aja. Wa inda man tuftir. Apalagi puasa kan, dari pagi kita nahan lapar haus, pas bukanya pakai yang haram. Bukan makanannya, bukan, tempatnya haram, orang-orang di sekitarnya kurang baik. Jadi masalah. Foto apa? Iya, ini makanya dibilang sama Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Kemarin kan kita nggak pernah pikir ke sono, agak pernah. Buru-buru pikir ke sono. Abang ya nih, bawa pulang ke rumah. Asal jangan madu aja bawa pulang. Wa ta'ami man ta'kulu. Dan perhatikan makanan siapa yang kamu makan. Apa Ustaz? Apa punya kita dewek? Apa boleh dibagi? Kalau dibagi, kita yakin nggak bahwa dia banyakkan harta yang halalnya dibanding yang haramnya? Tapi pakai tanyain ini haram apa halal? Jangan, terima aja. Kalau memang kita tahu dia kerjaannya emang tukang nyopet, jangan diterima. Tempat bukanya diperhatiin, orang-orang di sekitar kita saat buka diperhatiin, makanannya pun kita perhatiin. Ini makanan siapa? Makanan kita apa punya orang? Udah tuh, itu ucapan dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Fakam mayyakulu aklatan fayan qolibu qalbuhu amma kana alaihi. Berapa banyak orang yang makan makanan fayan qolibu qalbuhu amma kana alaihi. Maka hatinya berubah disebabkan oleh makanan yang dia makan itu. Berapa banyak orang yang makan gara-gara makanan yang dia masukkan ke mulutnya itu jadi merusak hatinya. Fayan qolibu qalbuhu amma kana alaihi.
la ya'udu ila halihi abadan, dan kondisinya tidak kembali lagi selama-lamanya. Karena hati itu kalau sudah muncul satu titik, setiap kita berbuat maksiat, hati kita bertitik ternoda, makin kotor, makin susah ngembaliin ke kondisi awalnya. Jadi kalau udah kotor begitu. Dan makanan yang kita makan pun berpengaruh ke dalam hati, kepada hati. Semakin banyak makanan yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita, semakin rusak hati kita. Dan parahnya kalau udah rusak itu, hati tidak akan kembali ke kondisinya yang semula. Susah buat ngebersihin lagi. Abang, ya kalaupun bisa dibersihin lagi, tentunya dengan cara yang usaha yang sangat keras. Kayak kaca aja dah. Kaca kalau udah kotor susah buat ngebersihin. Cermin tuh kalau udah buluk susah buat ngebersihin. Perlu digebek dulu, digosok dulu biar jernih lagi. Gitu Bang Mulai. Apa? Nambahin enggak? Wa kam min aqlatin haramat qiyama lailatin wa min nazratin mana'at qira'ata suratin wa innal 'abda la ya'kulu fayuhramu biha qiyama sanatin. Tidak sedikit makanan yang membuat seseorang menjadi berat untuk qiyamul lail pada satu malam, untuk tahajud di malam hari. Gara-gara makan yang haram, ujung-ujungnya buat datang ngaji malam berat. Qiyamul lailatin semalaman jadi berat. Biasanya asal malam pengen tahajud enteng, gara-gara makan yang haram jadi berat tahajudnya. Biasanya kalau malam zikir, gara-gara makan yang haram jadi berat zikirnya. Wa min nazratin mana'at qira'ata suratin, dan tidak sedikit pandangan yang menyebabkan seseorang berat untuk membaca satu surah. Kalau rasa-rasanya sekarang kita berat buat baca Al-Quran, jangan-jangan kebanyakan ngeliatin hal yang dilarang oleh Allah. Wa min nazratin mana'at qira'ata suratin, jangankan sampai baca selembar, satu juz, satu surah, berat bacanya. Paling baca Qurannya kalau ada PKB doang, proyek kuburan baru. Nah kalau gak ada PKB mah kagak baca Quran pisan. Apa? Penyebabnya gara-gara kita sering memandang sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa Bang Tony? Kemarin-kemarin zikir malam enteng, tahu-tahu berat. Nah itu penyebabnya, salah satunya Pak, itu mungkin bisa jadi kita habis mengkonsumsi makanan yang haram. Biasanya tadarus, ini berat rasanya, jangan-jangan kita habis ngeliatin sesuatu yang dilarang oleh Allah. Apa Pak Miftah? Nambahin enggak? Cukup. Kopinya ada kopinya, diminum kopinya biar gak ngantuk. Udah tuh, Kiai namanya Kiai. Iya, silakan Kiai. Saya kan biasa sholat malam. Nah, sholat malam ini termasuk qiyamul lail bukan? Termasuk Kiai. Pokoknya ibadah yang dikerjakan di malam hari namanya qiyamul lail.
mau itu sholat, mau itu zikir, mau itu tadarus, mau itu ngaji, kalau dikerjakan di malam hari namanya qiyamul lail. Nah, kita sekarang ini lagi qiyamul lail nih. Qiyamul lail. Begadang di malam hari. Tapi buat ibadah. Buat ibadah. Begadang ya. Qiyamul lail kita sedang mengerjakan ibadah di malam hari. Cuman kadang-kadang kita juga sering ngerasain gitu. Biasanya buat berangkat ngaji enteng. Ini kok tiba-tiba rasanya awang banget. Hujan kagak, motor bersih, bensin ada, ongkos punya, kok berat amat berangkat ngaji. Apa kira-kira penyebabnya? Bisa jadi penyebabnya karena kita mengkonsumsi makanan yang haram. Allahumma paksain. Makanya kan dari dulu Buya udah sering ngejelasin itu. Nafsu itu kan ada 5. Ada yang paling bagus itu mardiyah, ada yang rodiyah, ada yang mutmainnah. Nah, kita ini kebanyakan mutmainnah. Mutmainnah itu kayak tas. Tas itu tergantung siapa yang nenteng. Kalau sering berteman sama yang baik, insya Allah kitanya ke bawah baik. Kalau sering berteman sama yang kurang baik, kitanya ke bawah kurang baik. Gitu Bang Haji. Nah, sekiranya kita lagi jadi mutmainnah, kalau berangkat dewek rasanya awang, pesan sama teman, ntar samper gua ya, gitu. Kali kalau disamper mah, biar rada awang gua berangkat juga. Gitu. Asal jangan diajakin ngopi aja dulu sini. Ya udah, kasih ngopi udah jam 2 udah kelar ngajinya udah dah. Nggak jadi masalah. Saat lagi berat seperti itu, meskipun terpaksa berangkat juga nggak jadi masalah. Yang penting masih berangkat, meskipun berat rasanya. Justru itu ngelawannya namanya. Ngelawannya begitu, paksain. Biar kata malu-malu dikit, paksain udah datang. Biar ntar ditegur sama mangkong tumben gitu, biarin udah. Apa? Ya udah lama kagak nongol, pengen ngaji, malu udah kelamaan kagak nongol, bagaimana ya? Udah paksain, malu dah. Gitu. Jangan sampai ditegur dulu. Begitu Ridwan. Kudu ditegur dulu baru berangkat. Penyebabnya kenapa seperti itu? Karena mungkin kita banyak mengkonsumsi makanan yang haram. Atau karena kebanyakan ngeliatin sesuatu yang haram. Itu penyebabnya. Wa innal 'abda la ya'kulu fayuhramu biha qiyama sanatin. Ada seseorang yang mengkonsumsi makanan yang haram, pada akhirnya dia dijauhkan dari qiyamul lail selama setahun. Ada teman kita misalkan udah setahun kagak nongol-nongol. Jangan-jangan gara-gara makanan yang haram yang dia konsumsi, yang masuk ke dalam tubuh. Buat ngaji udah berat. Tapi kan udah setahun, pengen datang lagi, malu kan tadi. Kagak datang kangen tapinya bagaimana ya? Awas aja. Fayuhramu biha qiyama sanatin. Dia dijauhkan dari qiyamul lail selama setahun gara-gara mengkonsumsi makanan yang haram. Amor, bukan gak diizin, bukan. Ngapa gak datang haji? Gak diizin sama Allah. Penyebabnya karena kita mungkin sering mengkonsumsi makanan yang haram. Fa'alaika ayyuhar rajulu bin nazarid syadidi fi kutika in kana laka inayatan biqalbika
wa himmatan fi ibadati rabbika. Maka kewajiban atasmu wahai orang-orang pilihan untuk selalu berpikir secara detail, secara mendalam, bin nazorid daqiqi, berpikir secara mendalam, wal ihtiyatil balighi syadidi, dan penuh dengan kehati-hatian, fi kutika, dalam hal yang berkaitan dengan makananmu. Kewajiban atasmu wahai para jamaah sekalian untuk selalu berpikir secara mendalam dan penuh dengan kehati-hatian tentang makanan yang kita konsumsi. Perhatikan itu. In kana laka inayatan biqalbika, jika memang kamu punya perhatian terhadap hatimu. Kalau memang kita memperhatikan kondisi hati kita, jangan sampai hati kita terkotori, maka yang pertama harus kita lakukan, jaga makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nah, kemarin contohnya makanan yang masuk itu kayak dapur. Hati itu gilirnya. Kalau makanan yang haram masuk ke dalam, lama-lama gidir itu pantatnya akan gosong, karena sering ditaruh di atas api kan, di dapur. Hati pun begitu. Kalau terlalu banyak makanan yang haram masuk ke perut, maka hati kita lama-lama akan geseng, akan hitam, gelap. Jadi buat ibadah pada akhirnya semakin berat, makin berat, makin berat. Wa fi ibadati rabbika, dan jika kamu punya semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita pengen semangat ibadah, salah satu, kalau pengen semangat ibadah, hadza fi aslil kuti hatta yakuna min wajhihi. Hadza fi aslil kuti, ini dalam makanan pokok yang kamu makan. Hatta yakuna min wajhihi, sampai kamu yakin betul bahwa makanan itu memang pasti kehalalannya, min wajhihi. Kamu yakin bahwa yang kamu makan itu betul-betul halal. Nah, beneran itu jam, udah jam 2. Ada yang nyepetin kali ya? Nah, baru gitu 2 baris. Tumma alaikal adabi fihi wa illa kunta hammalan lit ta'ami mudayyan lil ayyami. Kemudian kamu juga kewajiban untuk menerapkan adab. Tumma alaika bil adabi fihi. Kemudian kewajiban atasmu untuk menerapkan adab terkait makananmu. Banyak deh ya, ada badab makan mah. Tahu Bang Loy, ada badab makan? Hah?
Apa Ustaz? Tahu itu ada pada makan? Hah? Belum. Lah kapan makan itu udah tiap hari? Itu makanan yang halal. Hah? Disompo. Kalau disompo bukannya katanya banyak utangnya? Apaan? Saya sendiri tahu ada berapa makan? Hah? Sedikit-sedikit makan? Sedikit-sedikit. Oh, ada makan Umar. Yang pertama cuci tangan dulu. Atau kalau bisa wudhu dulu sebelum makan. Pernah Mas Arif wudhu dulu sebelum makan? Wudhu sebelum makan dan wudhu lagi setelah makan. Al wudhu qablat ta'ami hasanatun wa ba'dat ta'ami hasanatani. Wudhu sebelum makan bernilai 1 kebaikan dan wudhu sesudah makan bernilai 2 kebaikan. Belum pernah itu. Kita mah kagak pisan ya, boro-boro. Cuci tangan kadang-kadang kagak. Udah main comot aja udah. Yang kedua baca bismillah, itu udah biasa dah kita mah ya. Bismillah mah. Yang ketiga makan dengan tangan kanan, udah biasa itu mah. Kecuali yang kebot dah. Ada yang kebot di sini. Yang keempat makan yang ada di hadapan kita. Jangan pakai nyari ikan. Udah yang di depan kita aja. Hah? Kelamaan mah Haji, pengen makan nyari ikan dulu. Udah makan di depan kita aja. Jangan anu kong. Tentang di depan kita sambel dong, kita campur sambel ya kan. Maksudnya yang dihidangkan di hadapan kita, bukan sambel doang. Yang kelima, ngunyahnya sampai halus. Hah? Kelamaan. Mentelan aja kayak ular. Hah? Buat kunyah udah kurang. Saya minta dikunyahin sama temen. Terus adabnya lagi jangan sambil rebahan atau sambil nyender. Makan jangan sambil nyender. Apalagi? Kalau masih kenyang jangan makan. La yakula fawqa syabu'i. Jangan makan kalau emang masih kenyang banget. Apalagi lagi buka puasa. Udah apa aja dimakanin udah. Itu sebagiannya. Wa illa kunta hammalan lit-ta'ami. Kalau kamu tidak menerapkan adab ketika makan, kunta hammalan lit-ta'ami, maka jadinya kamu akan mendapat julukan tukang makan. Sisik makan, sisik kemil, ntar belum induknya, nambahnya 2 piring. Hammal lit-ta'ami, jadi tukang makan. Oh, bukan buat nambah kekuatan ibadah, itu memang doyan makan. Mudayyi'an lil ayami, dan kamu akan menyia-nyiakan waktumu. Meskipun pakai kalimat ayam, hari, ini artinya waktu ya. Menyia-nyiakan waktu.
Wa qad alimna yaqinan bal ra'aina iyanan annal ibadata la taji'u min hasyai'un idam tala'al batnu. Dan kami tahu secara yakin, bahkan sudah kami lihat sendiri, annal ibadata la taji'u min hasyai'un idam tala'al batnu, bahwasanya ibadah itu tidak akan menghasilkan apa-apa kalau perutnya kebangetan penuh. Apa Ustaz? Buka puasa kan apa aja dimakan, pas isya matraweh udah perutnya kembung, lagi ngerasain perut aja udah kekenyangan, itu nggak ada apa-apanya. Kalau perutnya kepenuhan nggak ada nilainya. Hah? Wa in ukrihatin nafsa ala dzalika wajahatta bidurubil hiyali fala yakunu litilkal ibadati laddatun wala halawatun. Wa in ukrihatin nafsa atau akrohtan nafsa ya ala dzalika wajahatta bidurubil hiyali fala yakunu litilkal ibadati laddatun wala halawatu. Jika kamu paksakan nafsumu untuk ibadah pada saat perut lagi kekenyangan, wajahatta bidurubil hiyali, dan kamu pecut dia dan kamu paksakan dia dengan kamu pecut, ayakunu litilkal ibadati laddatun wala halawatun, maka yang ada dari ibadah yang kamu kerjakan itu tidak akan merasakan kelezatan dan rasa nikmatnya ibadah, rasa manisnya ibadah. Fala yakunu litilkal ibadati laddatun wala halawatun, maka tidak akan ada untuk ibadah yang kamu kerjakan itu rasa lezat dan rasa. Kalau dalam kondisi perut kekenyangan kita paksain ibadah, yang ada nggak bakal enak ibadahnya, kagak bakal khusyuk. Yang ada gue takut keluar lagi, takut gumuh pas sujud. Qila walidzalika qila la tatma bihalawatin fil ibadati ma'akatratil aqli. Berdasarkan penjelasan ini ada yang berkata, jangan harap kamu bisa mendapatkan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah kalau kamu masih kebanyakan makan. Jangan harap merasakan nikmatnya ibadah kalau kamu masih kebanyakan makan. Ya kita buktiin sendiri dah. Perut lagi kemelekeran, lagi kekenyangan, kita paksain buat sholat, malah kagak enak. Pas ruku keganjel, sujud takut gumuh, kagak enak udah. Kalau perut kekenyangan. Apaan? Selonjoran sambil nyender aja gitu kan, nungguin turun dulu begitu. Wa ayyu nurin fi nafsin bila ibadatin wa fi ibadatin bila laddatin wala halawatin. Tidak akan muncul cahaya pada diri seseorang yang tidak pernah ibadah, dan ibadah pun tidak akan memunculkan cahaya kalau tidak ada kelezatan dan rasa nikmat di dalam. Betul.
ibadah itu semakin sering orang ibadah, semakin bercahaya badannya. Tapi kalau ibadahnya tidak pernah merasakan kelezatan, nggak pernah merasakan nikmatnya ibadah, ibadahnya nggak pernah enak, ibadah yang seperti itu pun tidak akan memunculkan cahaya di diri kita. Jadi ibadah yang bisa memunculkan cahaya di diri kita kalau dikerjakan dengan nikmat dan lezat. Apa Bang Tony? Makanya kalau kata Buya, kalau yang orang yang zikirnya mulutnya doang, hatinya ngaur, itu cahayanya kayak kunang-kunang, entip gitu. Apa Ustaz? Begitu ya? Kalau emang zikirnya khusyuk, nikmat, cahayanya berpendar. Meskipun dia merem, tapi seakan-akan ruangan itu penuh dengan cahaya. Itu sumbernya dari badannya sendiri, badannya yang bercahaya. Ibadah yang bisa memunculkan cahaya pada badan seseorang, pada diri seseorang, kalau ibadah itu ada rasa lezat dan rasa nikmat. Wa ayyunurin fi nafsin bila ibadatin wa fi ibadatin bila ladzatin wala halamat. Nah, jam 2 lewat udah. Lihat lagi. Walihada makna qala Ibrahim ibnu Adham rahimahullah, sahibtu aktari rijalillahi ta'ala fi jabali Lubnana fakanu yusunani idza raja'ta ila abna'i dunya fa'izhum bi arba'i khisalin kullahum may yuktiril aqla la yajid ladzatal ibadat la yajidu ladzatal ibadati wa may yanam katiran la yajid fi umrihi barakatan wa man talaba irdo an-nasi fala yantaziru ridho Allahi wa may yuktiril kalama bi fudulin wa ghibatin fala yakhruju minad dunya ala dinil Islam. Akan keterangan ini Imam Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala berkata, aku pernah bersahabat dengan kebanyakan orang-orang yang tinggal di Gunung Lubnan, orang-orang yang khalwat di Gunung Lubnan. Fakanu yusunani, mereka sering berwasiat kepadaku, idza raja'ta ila abna'id dunya fa'izhum bi arba'i khisalin, apabila kamu kembali ke masyarakat yang senang sama dunia, fa'izhum bi arba'i khisalin, maka berikan nasihat untuk mereka tentang 4 hal. Ini nasihatnya nih, 4 hal nih yang harus kita perhatikan. Kullahum, katakan kepada mereka, para masyarakat, mayuktil akla la yajidu ladzatal ibadati, siapa orang yang banyak makan tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah. Itu yang pertama. Ingatin tuh, orang yang banyak makan tidak akan pernah merasakan lezatnya ibadah. Makanya makan secukupnya aja udah Bang Beloy. Memporsinya sepiring udah sepiring aja, jangan pakai 3 piring, banyak kan namanya. Yang porsinya 2 piring udah 2 piring aja, jangan 4 gitu. Ampun. Wa mayyanam katiron la yajid fi umrihi barakatan, orang yang banyak tidur tidak akan mendapatkan keberkahan dari umurnya. Apa Kiai? Langsung begitu aja udah. Ya makanya kalau malam jangan sering-sering tidur, banyakin ibadah di malam hari. Tapi siangnya tetap aktivitas, bukan yang dibalik doang. Malamnya begadang, paginya tidur, bukan begitu, bukan. Ganti waktu doang itu mah. Siang jadi malam, malam jadi siang. Orang yang banyak tidurnya tidak akan mendapatkan keberkahan dari umurnya, dalam umurnya, pada umurnya.
Wa man talaba irda'an nasi fala yantaziru ridha Allahi. Orang yang selalu pengen disenengin masyarakat, maka jangan pakai nungguin ridho Allah. Orang yang isik-isik ngapain aja biar diresepin sama orang lain, biar orang lain resep, maka jangan pakai nungguin ridho Allah yang kayak begitu. Apa? Mas Ari, paham itu? Tahlilan kagak enak ngomong tetangga, kagak enak. Biar orang-orang resep. Orang yang seperti itu jangan pakai ngarepin ridho Allah. Yang ngapain aja karena orang. Hah? Ya dikit-dikit gak enak, dikit-dikit gak enak gua sama dia. Wa man yuktiril kalama bi fudulin wa ghibatin fala yakhruju minad dunya ala dinil Islam. Yang keempat, yang sering berbicara secara berlebihan, ngobrol ngalor ngidul, nggak ada juntrungannya. Kali kalau bahas bisnis ya masih mending dah. Itu buat kehidupan dunia ada manfaatnya. Ini mah ngobrol kagak jelas apa yang diobrolin gitu. Ngalor ngidul aja udah. Bifudulin, wagibatin, dan orang yang sering gibah membicarakan keburukan orang lain, fala yakhruju minad dunya ala dinil Islam, maka dia tidak akan keluar dari dunia ini dengan membawa agama Islam. Mana kerjaan kita ini ya ngomongin orang. Fala yakhruju minad dunya ala dinil Islam. Orang yang sering ngomongin keburukan orang lain tidak akan meninggal dalam keadaan Islam. Hati-hati makanya. Apalagi emang gibah itu, pokoknya orang resep dah sama gibah. Biar kata sampai 2 jam 3 jam kalau lagi ngomongin orang betah aja udah. Orang yang seperti itu tidak akan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Fala yakhruju minad dunya ala dinil Islam. Itu 4 pesannya tuh. Yang pertama, orang yang banyak makan tidak akan mendapatkan lezatnya ibadah. Orang yang banyak tidur tidak akan mendapatkan keberkahan dari umurnya. Orang yang selalu kagak enak sama orang lain atau pengen orang lain resep, jangan pakai ngarepin ridho Allah. Yang keempat, orang yang sering gibah, maka dia tidak akan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Wa an Sahal rahimahullah jam 2, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.